Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, kelas A121, Fakultas Hukum, NIM 21742010057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang berjudul Permasalahan TKI di Luar Negeri. Bab 1, pendahuluan, A. Latar belakang masalah. Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sebagai seseorang, merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan semakin banyaknya warga negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan juga menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara. Informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional. B. Rumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia. 2. Bagaimana model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara Malaysia. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulis di atas, yaitu 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia. 2. Untuk mengetahui model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara Malaysia. D. Kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktik. 1. Kegunaan secara teoritis, bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai penelitian berikutnya. 2. Kegunaan secara praktis. Secara garis besar, kontribusi secara praktis dari penelitian ini penulis klarifikasikan sebagai berikut. A. Kegunaan bagi pemerintah, bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik. B. Kegunaan bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini bermanfaat, dapat dipergunakan sebagai kerangka berpikir dan referensi bagi masyarakat yang ingin menjadi TKI di Malaysia. C. Kegunaan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum internasional, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. E. Terminologi. Terminologi dalam bahasa Latin adalah terminus, atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah penggunaannya. Istilah Arab adalah kata dan gabungan kata yang dipergunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Metode penelitian. Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dapat melakukan penelitian terarah, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. G. Sistematika penulisan hukum.
Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang tiap-tiap bab terdiri dalam subbagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Bab 4 penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian ditentukan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis. Untuk teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Hukum. Terima kasih.